Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Pak Anton yang menginap di sebuah villa karena tuntutan pekerjaan. Namun ternyata villa tersebut bukan villa biasa. Ada sesuatu yang janggal dari villa itu. Apa yang akan terjadi pada Pak Anton? Tonton video ini sampai akhir. Pak Anton, seorang pria berusia 42 tahun, telah bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi selama lebih dari 10 tahun. Ia dikenal sebagai sosok yang disiplin, profesional, dan berdedikasi tinggi dalam pekerjaannya. Kali ini, perusahaan tempatnya bekerja mendapat proyek besar di sebuah kota kecil yang cukup jauh dari pusat kota. Sebagai kepala tim, Pak Anton ditugaskan untuk mengawasi proyek tersebut bersama 3 rekan kerjanya, Dani, Rudi, dan Siska. Karena pekerjaan ini akan berlangsung selama lebih dari 2 minggu, mereka perlu mencari tempat tinggal sementara. Awalnya, mereka mempertimbangkan untuk menginap di hotel, tetapi setelah menghitung biaya yang cukup besar, mereka mencari alternatif lain. Rudi, yang memiliki banyak kenalan, akhirnya menemukan sebuah villa yang disewakan dengan harga cukup murah. Gue ada kenalan yang punya villa di daerah itu. Harganya jauh lebih murah daripada hotel, dan tempatnya lumayan luas, katanya sambil menunjukkan foto villa tersebut di ponselnya. Pak Anton memperhatikan gambar villa itu. Bangunannya tampak klasik dengan dinding berwarna krem yang sudah agak pudar. Halamannya luas dan dipenuhi dengan tanaman liar yang kurang terawat. Meski begitu, dari segi ukuran, villa ini cukup besar dan bisa menampung mereka berempat dengan nyaman. Apa nggak terlalu jauh dari lokasi proyek? Tanya Siska. Nggak kok. Cuma sekitar 15 menit naik mobil, jawab Rudi. Pak Anton berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Baiklah, kalau lebih hemat dan nyaman, kita pilih villa itu. Tanpa banyak pertimbangan lagi, mereka pun menghubungi pemilik villa dan menyewa tempat itu selama 2 minggu. Keesokan harinya, setelah menempuh perjalanan panjang, mereka tiba di villa tersebut saat matahari mulai terbenam. Udara terasa sejuk, bahkan lebih dingin dari yang mereka perkirakan. Villa itu berdiri megah di tengah pekarangan luas dengan pohon beringin besar di sudut halaman. Entah mengapa, Pak Anton merasa ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini, tetapi ia mengabaikan firasatnya. Mereka pun mulai memasuki villa. Begitu pintu terbuka, hawa dingin langsung menyambut mereka. Ruang tamu yang luas dipenuhi dengan perabotan kayu tua berukiran klasik. Ada sebuah cermin besar tergantung di dinding, dan di sudut ruangan terdapat kursi goyang yang tampak sudah lama tidak digunakan. Tempatnya lumayan juga, ya, kata Dani sambil menjatuhkan tubuhnya di sofa tua yang empuk. Tapi agak serem, sih, celetuk Siska sambil mengamati lukisan tua seorang pria dengan tatapan kosong yang tergantung di dinding. Pak Anton tidak banyak bicara. Ia hanya mengamati setiap sudut villa itu dengan seksama. Meski terlihat bersih, villa ini seperti memiliki aura yang berbeda. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai merayapi dirinya. Setelah beristirahat sejenak, mereka mulai memilih kamar masing-masing. Pak Anton mendapatkan kamar di ujung koridor lantai atas. Ruangan itu cukup besar dengan tempat tidur kayu berukiran klasik, lemari tua yang tampak kokoh, serta jendela besar yang menghadap ke kebun belakang. Tirai tebal berwarna merah marun tergantung di jendela, menambah kesan kelam di dalam kamar. Begitu memasuki kamar, Pak Anton merasakan udara di ruangan ini lebih dingin dibandingkan ruangan lainnya. Ia mengernyit, merasa ada sesuatu yang ganjil. Namun, karena terlalu lelah, ia tidak terlalu memikirkannya. Ia meletakkan kopernya di samping tempat tidur dan mulai bersiap-siap untuk beristirahat. Sementara itu, Rudi dan Dani memilih kamar di sisi lain villa, sedangkan Siska memilih kamar yang dekat dengan ruang tengah. Setelah semua beres, mereka kembali berkumpul di ruang makan untuk menikmati makan malam bersama. Suasana mulai mencair ketika mereka saling berbincang santai. Mereka membahas pekerjaan yang harus mereka selesaikan besok dan bercanda untuk menghilangkan kelelahan setelah perjalanan panjang. Namun, di tengah percakapan, Pak Anton merasa ada sesuatu yang bergerak di tangga menuju lantai atas. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan hitam melintas cepat. Ia menoleh dengan cepat, tetapi tidak menemukan apapun. Jantungnya berdebar. Ia menggelengkan kepala,
mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan dari pencahayaan lampu. Kalian merasa tempat ini aneh nggak? Sih? Tanya Siska tiba-tiba. Rudy tertawa kecil. Baru juga sehari, masa udah takut? Jangan-jangan kamu percaya cerita horor? Bukan gitu, cuma ada perasaan gak enak aja, jawab Siska pelan. Pak Anton tidak menanggapi. Ia hanya diam dan menghabiskan makanannya, berusaha mengalihkan pikirannya dari perasaan aneh yang mulai muncul. Setelah makan malam, mereka semua kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Pak Anton merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur, mencoba memejamkan mata. Namun, baru beberapa menit berlalu, ia mendengar suara aneh dari sudut kamar. Suara seperti kain yang diseret pelan di lantai kayu. Ia membuka matanya perlahan. Jantungnya berdetak kencang. Dalam gelap, ia melihat sesuatu bergerak di pojokan kamar. Tanpa sadar, ia menahan napas, tubuhnya kaku. Malam ini, villa yang awalnya terlihat biasa saja mulai menunjukkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menyeramkan. Setelah lelah menempuh perjalanan jauh dan menghabiskan malam dengan makan bersama, Pak Anton akhirnya bisa beristirahat di kamar yang telah dipilihnya. Kamar itu cukup luas, dengan ranjang besar dan lemari kayu tua yang berbau sedikit apek. Lampu tidur di meja samping ranjang memberikan cahaya remang-remang, menciptakan bayangan samar di dinding. Pak Anton menghela napas panjang, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang sempat muncul sejak ia memasuki villa ini. Ia berpikir, mungkin hanya rasa lelah yang membuat pikirannya sedikit berlebihan. Ia menarik selimut, berusaha untuk tidur. Namun, baru saja ia hendak memejamkan mata, udara di dalam kamar terasa semakin dingin. Padahal, jendela sudah tertutup rapat. Ia mengernyit, sedikit heran, tetapi tetap mencoba tidur. Kres, kres. Pak Anton tersentak. Matanya terbuka lebar. Ada suara gesekan, seperti kain yang diseret di lantai kayu. Ia menajamkan pendengarannya. Suara itu berasal dari pojok ruangan, tepat di dekat lemari tua besar yang tadi ia abaikan. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara tikus atau mungkin kayu yang memuai karena suhu dingin. Tapi suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Kres, kres. Pak Anton menelan ludah. Ia perlahan bangkit dari tempat tidur dan mengarahkan pandangannya ke lemari tua itu. Bayangan yang tercipta dari cahaya lampu tidur membuat lemari itu terlihat lebih besar dan menyeramkan. Tiba-tiba, sesuatu terdengar dari dalam lemari. Duk, duk, duk. Seperti ada yang mengetuk dari dalam. Pak Anton hampir kehilangan napas. Ia merasa bulu kuduknya meremang. Tangannya bergerak ke arah ponsel di samping tempat tidur, tetapi entah kenapa tubuhnya terasa berat. Kemudian, dalam kesunyian itu, ia mendengar suara lain. Srek, srek. Itu seperti suara langkah kaki. Pelan. Menyeret. Pak Anton menahan napas. Ia berusaha mencari sumber suara itu. Namun, saat ia menoleh ke arah jendela, sesuatu membuatnya terperangah. Di luar jendela, di tengah pekarangan yang gelap, terlihat sosok putih berdiri kaku. Pocong. Namun, yang membuatnya semakin ngeri, pocong itu berdiri terbalik, kepalanya di bawah, sementara kakinya di atas, seperti melayang. Pak Anton ingin berteriak, tetapi tenggorokannya tercekat. Matanya membelalak, tubuhnya membeku. Sosok itu tetap diam. Tetapi dari balik kain kafannya yang kusam, dua mata hitam legam menatap lurus ke arahnya. Kemudian, perlahan-lahan, kepala pocong itu bergerak ke samping, seperti sedang mengamati Pak Anton dari sudut berbeda. Pak Anton tidak tahan lagi. Dengan sisa keberanian yang ada, ia meraih ponselnya dan menyalakan layar. Begitu cahaya ponsel menerangi ruangan, sosok itu menghilang. Ia masih terengah-engah, jantungnya berdetak begitu cepat. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas keluar kamar dan mengetuk pintu kamar Rudy dengan panik. Tok, tok, tok. Rudy, bangun. Suaranya setengah berbisik, setengah berteriak. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan Rudy yang masih mengantuk mengucek matanya. Pak Anton, ada apa? Pak Anton berusaha menenangkan dirinya. Di kamarku, ada sesuatu. Siska dan Dani,
yang juga mendengar keributan itu, keluar dari kamar mereka. "Ada apa, Pak?" tanya Siska, wajahnya juga terlihat tegang. Pak Anton menarik napas dalam-dalam. Aku melihat sesuatu di luar jendela. Sosok, pocong. Tapi dia terbalik. Mereka semua saling pandang. Wajah mereka mulai menunjukkan ketakutan. "Saya juga dengar suara aneh tadi malam," kata Siska akhirnya. "Seperti ada yang berjalan di depan kamar saya." "Aku juga," tambah Dani, suaranya sedikit bergetar. "Seperti ada yang mengetuk dinding kamarku." Rudi menghela napas panjang, mencoba bersikap rasional. "Mungkin kita cuma terlalu lelah. Pikiran kita main sendiri." Pak Anton menatapnya tajam. "Aku tahu apa yang aku lihat, Rudi. Dan itu bukan imajinasi." Suasana semakin tegang. Mereka semua mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres di villa ini. "Baiklah," kata Dani. "Mungkin kita bisa tidur bersama di ruang tamu malam ini, supaya lebih tenang." Mereka semua mengangguk setuju. Akhirnya, malam itu mereka mengungsi ke ruang tamu, membawa bantal dan selimut masing-masing. Namun, bahkan di ruang tamu yang luas, perasaan tidak nyaman tetap ada. Setiap sudut villa terasa begitu sunyi, dan udara terasa semakin dingin. Mereka tidak tahu bahwa ini baru permulaan. Malam-malam berikutnya akan jauh lebih menyeramkan. Malam itu, mereka tidur bersama di ruang tamu untuk merasa lebih aman. Lampu utama dibiarkan menyala, dan televisi diputar dengan suara pelan agar tidak terlalu sunyi. Namun, meski sudah bersama, perasaan tidak nyaman tetap menyelimuti mereka. Pak Anton berbaring di sofa panjang, sementara Rudi, Dani, dan Siska tidur beralaskan selimut di lantai. Tidak ada yang benar-benar bisa tidur nyenyak. Sesekali mereka saling melirik, memastikan bahwa tidak ada kejadian aneh yang kembali muncul. Sekitar pukul 2 dini hari, Pak Anton terbangun. Suasana terasa semakin dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Ia menarik selimutnya lebih erat, tetapi hawa dingin itu seperti menusuk langsung ke tulangnya. Ia mencoba kembali tidur, namun tiba-tiba, tap, tap, tap. Ada suara langkah kaki di lantai atas. Pak Anton langsung membuka matanya. Matanya menatap ke langit-langit, di mana suara itu berasal. Langkah kaki itu terdengar lambat, seperti seseorang sedang berjalan mondar-mandir di koridor lantai atas. Ia melirik ke arah teman-temannya. Mereka masih terlelap, tidak mendengar suara tersebut. Pak Anton berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin hanya suara kayu tua yang berderak karena suhu malam yang dingin. Namun, beberapa detik kemudian, suara itu berubah. Bukan lagi langkah kaki biasa, melainkan suara sesuatu yang diseret. Shrek, shrek, shrek. Suara itu terdengar jelas, seperti sesuatu yang berat sedang digeser di lantai kayu. Pak Anton mulai gelisah. Ia melirik ke arah tangga, takut-takut sesuatu muncul dari atas. Dan kemudian, brak, sebuah suara keras terdengar dari lantai atas, seperti pintu yang dibanting dengan kuat. Pak Anton terlonjak. Begitu juga dengan Siska yang langsung bangun dari tidurnya. "Apa itu?" Siska bertanya dengan suara bergetar. Pak Anton tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah tangga dengan waspada. Dani dan Rudi yang terbangun karena suara keras itu juga ikut duduk dengan wajah kebingungan. "Ada apa?" tanya Dani. Pak Anton menelan ludah. "Ada sesuatu di lantai atas." Mereka semua saling pandang dengan ekspresi tegang. Tiba-tiba, suhu ruangan terasa semakin turun drastis. Lalu, terdengar suara lain. Kali ini bukan suara langkah kaki atau benda diseret, melainkan suara tawa pelan. Tawa itu samar, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri. Suara itu terdengar seperti berasal dari sudut ruangan, tempat kursi goyang tua berada. Mereka semua menoleh ke arah kursi goyang itu. Kursinya diam, tidak bergerak sedikit pun. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Perlahan, Dani mengulurkan tangan dan menyalakan senter dari ponselnya, mengarahkannya ke kursi itu. Dan saat cahaya mengenai kursi goyang, kursi itu mulai bergerak. Perlahan, kursi goyang itu berayun ke depan dan ke belakang, seolah ada seseorang yang sedang duduk di atasnya. Siska menutup mulutnya, menahan teriakan.
Rudy langsung berdiri dengan wajah panik. Pak Anton tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia berdiri dan mengajak semua orang untuk pergi dari sana. Kita keluar dari villa ini. Sekarang. Tanpa pikir panjang, mereka semua berlari ke pintu utama. Rudy mencoba membuka kunci pintu, tetapi tangannya gemetar. Namun, ketika ia menarik gagang pintu, pintu itu tidak bisa dibuka. Pintu ini terkunci, kata Rudy dengan panik. Dani mencoba membantu, menarik dan mendorong, tetapi pintu itu seperti tidak bisa digerakkan sama sekali. Di belakang mereka, suara kursi goyang semakin kencang. Suara tawa samar itu juga semakin jelas, berubah menjadi suara cekikikan yang menyeramkan. Siska mulai menangis ketakutan. Tolong buka pintunya. Pak Anton mencoba tetap tenang. Ia melihat ke jendela dan berlari ke arahnya. Kalau pintu nggak bisa dibuka, kita lompat lewat jendela. Namun, begitu ia mencoba membuka jendela, jendela itu juga terkunci rapat. Mereka semua terjebak. Tawa mengerikan itu kini terdengar tepat di belakang mereka. Pak Anton menoleh, dan matanya langsung membelalak lebar. Di tengah ruangan, di bawah cahaya lampu yang berkelip-kelip, berdiri sesosok pocong. Pocong terbalik itu. Kepalanya menghadap ke lantai, sementara tubuhnya melayang seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mata hitamnya menatap mereka tanpa ekspresi. Dan tiba-tiba, mulutnya terbuka lebar. Lebih lebar dari ukuran manusia normal. Pak Anton merasa tubuhnya kaku, seperti ada beban berat yang menekan dirinya. Pocong itu bergerak maju. Semakin dekat, Siska menjerit sekencang-kencangnya. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu padam, menyisakan mereka dalam kegelapan total. Dan kemudian, hening. Tidak ada suara apapun, tidak ada tawa, tidak ada suara langkah kaki. Hanya keheningan yang begitu mencekam. Beberapa detik berlalu, dan tiba-tiba, lampu kembali menyala. Pocong itu menghilang. Pintu yang tadi terkunci kini terbuka dengan sendirinya, berderit pelan. Tanpa pikir panjang, mereka semua langsung berlari keluar dari villa, tidak peduli dengan dinginnya udara malam. Mereka tidak tahu kemana harus pergi, yang jelas mereka ingin menjauh dari villa itu secepat mungkin. Saat mereka berlari, Pak Anton menoleh sekali lagi ke arah villa. Dari jendela lantai atas, ia melihat sesuatu. Sebuah sosok lain, berdiri di balik kaca, menatap mereka pergi dengan senyuman yang tidak manusiawi. Mereka akhirnya berhenti berlari setelah merasa cukup jauh dari villa. Nafas mereka tersengal-sengal, dada naik turun dengan cepat. Siska masih menangis, tubuhnya gemetar ketakutan. Dani mencoba menenangkan Siska, sementara Rudy duduk di atas tanah, menatap kosong ke depan. Pak Anton menatap villa yang kini tampak menyeramkan di kejauhan. Ia masih sulit percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. Sosok pocong terbalik yang mereka lihat bukanlah hal yang bisa dijelaskan dengan logika. Kita tidak bisa kembali ke sana, kata Dani dengan suara bergetar. Lalu kita harus kemana? Tanya Rudy, masih berusaha mengatur napas. Pak Anton berpikir cepat. Kita cari rumah warga. Kita harus keluar dari tempat ini dan mencari bantuan. Mereka akhirnya berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap, berharap menemukan rumah warga terdekat. Untungnya, tidak jauh dari sana, mereka melihat sebuah rumah tua dengan lampu temaram di terasnya. Tanpa pikir panjang, mereka berjalan cepat ke arah rumah itu dan mengetuk pintu dengan panik. Tok, tok, tok. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka, menampilkan seorang pria tua dengan wajah penuh keriput dan tatapan curiga. Ia mengenakan kain sarung dan kaos lusuh. Ada apa malam-malam begini? Tanya pria tua itu dengan suara berat. Pak Anton berusaha menjelaskan dengan terbata-bata. Pak, maaf mengganggu. Kami menginap di villa di atas sana, dan ada sesuatu yang aneh. Kami butuh tempat untuk berlindung. Pria tua itu langsung menatap mereka dengan serius. Matanya seakan tahu apa yang mereka alami. Ia melangkah ke samping dan mengisyaratkan mereka untuk masuk. Begitu mereka duduk di ruang tamu rumah pria itu, suasana masih terasa mencekam. Siska masih menggenggam lengan Dani erat, sementara Pak Anton dan Rudy saling pandang dengan perasaan tak menentu. Pria tua itu duduk di kursi kayunya dan menghela napas panjang.
Kalian melihat sesuatu di villa itu, bukan? Tanyanya dengan suara datar. Pak Anton menelan ludah. Iya, Pak, kami melihat pocong. Tapi dia terbalik. Wajah pria tua itu sedikit berubah. Ia mengangguk pelan. Sudah kuduga, katanya. Villa itu memang bukan tempat biasa. Siska menatap pria tua itu dengan takut. Pak, sebenarnya ada apa dengan villa itu? Pria tua itu diam sejenak, lalu mulai bercerita. Villa itu dulunya milik seorang pria kaya yang tinggal sendirian. Namanya Pak Darmawan. Ia seorang pengusaha sukses, tapi kehidupannya penuh dengan kesedihan. Konon, ia memiliki seorang anak laki-laki yang mengalami kecelakaan tragis di dalam villa itu. Pak Anton dan yang lainnya mendengarkan dengan saksama. Anak laki-lakinya ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Kepalanya menghantam lantai karena terjatuh dari tangga, dan tubuhnya tertinggal dalam posisi terbalik, mirip seperti yang kalian lihat tadi. Dani menelan ludah. Jadi, pocong itu? Pria tua itu mengangguk. Orang-orang percaya bahwa arwah anak itu masih gentayangan. Karena ia meninggal dalam kondisi yang tidak wajar, jiwanya tidak bisa tenang. Itulah mengapa pocong yang kalian lihat berada dalam posisi terbalik. Ia masih terjebak dalam nasib tragisnya. Ruangan menjadi semakin sunyi. Siska kembali menggenggam lengan Dani lebih erat. Tapi bukan cuma dia yang ada di sana, lanjut pria tua itu. Pak Darmawan sendiri juga akhirnya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Setelah kematian anaknya, ia menjadi gila. Ia sering berbicara sendiri dan mengurung diri di dalam villa. Suatu hari, warga menemukan tubuhnya tergantung di kamar atas. Sejak saat itu, villa itu terkenal angker. Pak Anton merasakan tubuhnya merinding. Teringat kembali sosok yang mereka lihat di jendela sebelum mereka melarikan diri. Mungkin, itu Pak Darmawan, gumamnya pelan. Pria tua itu menatapnya tajam. Bisa jadi, banyak orang yang pernah mencoba menginap di villa itu, tapi tidak pernah bertahan lama. Mereka selalu mengalami kejadian aneh. Siska mulai menangis. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria tua itu berpikir sejenak. Kalian harus pergi dari tempat ini. Jangan kembali ke villa itu. Jika memungkinkan, segera tinggalkan daerah ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Rudi mengangguk cepat. Saya setuju. Kita tidak boleh tinggal lebih lama. Pak Anton kemudian berdiri. Baik. Besok pagi, kita akan cari kendaraan dan pergi dari sini. Namun, sebelum mereka sempat merasa lega, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar rumah. Brak! Mereka semua tersentak. Pria tua itu berdiri dan melangkah ke jendela, mengintip keluar. Matanya melebar, wajahnya menjadi pucat. Apa itu, Pak? Tanya Dani dengan suara bergetar. Pria tua itu menoleh ke arah mereka dengan ekspresi ketakutan. Dia datang. Mereka semua langsung merasa panik. Pak Anton memberanikan diri untuk mengintip keluar jendela. Dan di sana, berdiri sosok pocong terbalik itu. Ia berada tepat di depan rumah mereka. Tidak bergerak, tidak bersuara. Hanya berdiri, menatap mereka dengan tatapan kosong. Pak Anton merasakan tubuhnya kaku. Mereka pikir sudah melarikan diri dari villa itu. Tapi ternyata, teror belum berakhir. Malam yang mencekam terus berlanjut. Pocong terbalik itu masih berdiri di depan rumah pria tua tersebut, diam tak bergerak. Matanya yang hitam kelam menatap langsung ke arah jendela, seolah tahu bahwa mereka sedang mengintip dari balik tirai. Pak Anton merasa jantungnya berdebar kencang. Ia ingin menutup tirai dengan cepat, tetapi tubuhnya terasa kaku. Dani yang juga ikut mengintip langsung mundur dengan wajah pucat. Pak, dia masih di sana, bisiknya dengan suara gemetar. Siska mulai menangis pelan, sementara Rudi terlihat menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa takut. Pria tua yang menampung mereka tampak lebih tegang dari sebelumnya. Ia berjalan ke sudut ruangan, mengambil segenggam garam dari dalam wadah, dan mulai menaburkannya di depan pintu serta jendela. Kalian jangan keluar, katanya dengan suara tegas. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu. Pak Anton menelan ludah. Tapi kalau dia masuk, pria tua itu menghela napas panjang. Dia tidak bisa masuk.
selama kita tidak membiarkannya. Namun, seolah menantang kata-kata itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Ketukan itu sangat halus, seperti seseorang yang sedang mengetuk dengan ujung jarinya. Mereka semua membeku. Tidak ada satupun yang bergerak. Lalu, suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Namun kali ini, terdengar lebih keras. Siska menutup mulutnya untuk menahan isakan tangis. Dani mundur beberapa langkah, wajahnya semakin pucat. Dia tahu kita di sini, bisiknya. Ketukan di pintu semakin keras. Tok, tok, tok. Seolah sesuatu ingin masuk dengan paksa. Pria tua itu bergegas mengambil sesuatu dari laci, sebuah botol kecil berisi cairan bening. Dengan cepat, ia menyiramkan cairan itu ke lantai dekat pintu. Air doa, katanya. Selama ini masih ada di sini, dia tidak akan bisa masuk. Namun, sebelum mereka bisa merasa sedikit tenang, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Dari arah jendela, terdengar suara napas berat. Hahaha, hahaha, hahaha. Pak Anton langsung menoleh ke jendela. Dan di sana, dari balik kaca yang mulai berkabut, terlihat sosok pucat dengan mata hitam besar. Itu pocong terbalik. Tapi kali ini, ia semakin dekat. Mulutnya terbuka perlahan, seolah ingin berbisik sesuatu. Seketika, suara bisikan menggema di seluruh ruangan. Tolong, aku. Bisikan itu lirih, nyaris seperti suara anak kecil yang menangis. Siska langsung menjerit, sementara Rudi jatuh terduduk di lantai. Pak Anton merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu bahwa itu bukan suara manusia. Itu suara dari makhluk yang sudah lama mati. Lalu tiba-tiba, cetar. Jendela bergetar keras, seolah ada sesuatu yang menabraknya dari luar. Gelas-gelas di meja ikut berguncang, beberapa jatuh ke lantai dan pecah. Suara jeritan samar kembali terdengar dari luar, kali ini lebih panjang dan menyayat telinga. Tolong aku. Seketika lampu di dalam rumah berkedip-kedip. Semuanya kini benar-benar kacau. Siska menutup telinganya dan menangis semakin kencang. Sementara Dani dan Rudi mencoba bertahan dalam ketakutan. Pria tua itu bergegas mengambil sebuah mangkuk tanah liat dan mulai membakar sesuatu di dalamnya. Asap putih mulai mengepul ke udara, memenuhi ruangan dengan bau menyengat. Jangan lihat ke jendela. Jangan dengarkan suaranya, teriak pria tua itu. Pak Anton menundukkan kepala, mencoba mengabaikan suara mengerikan di sekitarnya. Namun, semakin lama, suara itu semakin keras, semakin menusuk hingga seakan memenuhi setiap sudut otaknya. Seketika, bruk, pintu depan bergetar keras. Seolah ada sesuatu yang membantingnya dari luar. Pria tua itu terus membaca doa sambil menaburkan garam ke api dalam mangkuknya. Lalu, suara jeritan dari luar tiba-tiba berubah. Bukan lagi suara tangisan minta tolong, tetapi berubah menjadi suara tertawa cekikikan yang mengerikan. Hehehehe. Tawa itu terdengar seperti berasal dari berbagai arah. Dari jendela, dari pintu, bahkan dari langit-langit rumah. Pak Anton merasakan kepalanya semakin pusing. Lalu, suara tawa itu berhenti. Semuanya menjadi sunyi. Tidak ada ketukan. Tidak ada suara napas berat. Tidak ada teriakan. Hanya keheningan yang begitu mencekam. Pak Anton mengangkat kepalanya dengan hati-hati, menatap ke sekeliling ruangan. Dani, Rudi, dan Siska juga mulai mengangkat kepala mereka perlahan. Sudah, pergi, bisik Rudi. Pria tua itu menghela napas berat. Untuk sementara, Pak Anton masih merasa ragu. Ia menoleh ke jendela, memastikan bahwa sosok itu benar-benar tidak ada lagi. Namun, saat ia melihat keluar, di kejauhan, tepat di tepi jalan setapak menuju villa, pocong terbalik itu masih ada di sana. Tidak bergerak, tidak mendekat, hanya diam, menunggu. Seolah ingin memberitahu mereka bahwa teror ini belum berakhir. Pagi datang dengan lambat. Langit masih tampak kelabu, dan hawa dingin yang menusuk tulang membuat suasana semakin mencekam. Pak Anton, Dani, Rudi, dan Siska duduk dalam diam di ruang tamu rumah pria tua itu. Tidak ada yang berani membicarakan kejadian semalam.
Pria tua itu akhirnya memecah keheningan. Kalian harus pergi sebelum matahari benar-benar tinggi. Jangan menunggu lebih lama. Pak Anton mengangguk. Kami juga tidak ingin tinggal lebih lama, Pak. Tapi bagaimana cara kami keluar dari sini? Mobil kami masih ada di villa. Pria tua itu berpikir sejenak, lalu berkata, ada jalan setapak yang bisa kalian lalui. Tidak terlalu jauh dari sini, ada seorang warga yang memiliki kendaraan. Kalian bisa meminta bantuannya. Mereka langsung bersiap. Meskipun tubuh mereka masih terasa lelah dan tegang, tidak ada pilihan lain selain segera pergi dari tempat ini. Saat mereka melangkah keluar rumah, mata Pak Anton langsung mencari sosok pocong terbalik yang semalam masih berdiri di kejauhan. Tapi villa itu tampak sepi. Tidak ada tanda-tanda keberadaan makhluk itu. Apakah benar-benar sudah pergi? Ataukah hanya sedang menunggu? Mereka tidak ingin mencari tahu. Mereka berjalan dengan cepat menyusuri jalan setapak yang ditunjukkan oleh pria tua itu. Semak-semak di sisi jalan bergoyang pelan diterpa angin, menciptakan bayangan yang tampak bergerak-gerak di tanah. Siska menggenggam lengan Dani erat. Wajahnya masih pucat, dan matanya sesekali menoleh ke belakang, seolah takut sesuatu tiba-tiba muncul. Kalian dengar itu? Bisik Rudi tiba-tiba. Semua langsung berhenti. Hening. Lalu, suara langkah kaki. Pelan, tapi jelas terdengar. Seolah ada yang mengikuti mereka. Pak Anton menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Jalan setapak yang mereka lewati kosong. Namun suara langkah kaki itu tetap terdengar. Semakin dekat. Dan lalu, srek. Sesuatu bergerak di balik pepohonan di sisi kiri jalan. Siska langsung menutup mulutnya, menahan jeritan. Pak Anton menatap ke arah pohon itu dengan tegang. Tolong. Suara lirih itu kembali terdengar. Dani meneguk ludah. Itu, suara yang sama seperti semalam. Lalu, perlahan, sesuatu muncul dari balik pepohonan. Sebuah kain putih kotor, melayang, dalam posisi terbalik. Pocong itu kembali. Kali ini lebih dekat. Matanya hitam pekat, mulutnya bergerak seolah berusaha mengatakan sesuatu, tetapi yang keluar hanyalah suara serak yang menyeramkan. Pak Anton tidak berpikir panjang. Lari. Mereka semua langsung berlari sekencang mungkin. Suara bisikan dan cekikikan mengerikan terdengar di belakang mereka, bercampur dengan derap langkah kaki yang semakin cepat. Dani hampir terjatuh saat melewati akar pohon, tetapi Rudi menariknya agar tetap berdiri. Siska menangis saat melihat bayangan putih itu melayang semakin dekat. Namun, di depan mereka, akhirnya terlihat sebuah rumah kecil dengan seorang pria yang sedang duduk di teras. Pak Anton berteriak, "Pak, tolong. Kami butuh kendaraan." Pria itu terkejut, tetapi saat melihat wajah mereka yang ketakutan, ia langsung berdiri. "Ada apa ini?" tanyanya. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Pak Anton langsung meraih lengan pria itu. "Kami harus keluar dari sini sekarang juga." Pria itu ragu sejenak, tetapi melihat kepanikan di wajah mereka, ia akhirnya mengangguk. "Baik, masuk ke mobil." Mereka semua bergegas masuk ke dalam mobil bak terbuka. Mesin mobil meraung, dan kendaraan itu langsung melaju kencang meninggalkan tempat tersebut. Pak Anton menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Dan di sana, di tengah jalan setapak, pocong terbalik itu masih berdiri. Tidak bergerak, tidak mengejar. Hanya menatap mereka pergi, dengan tatapan kosong yang sulit dijelaskan. Mobil terus melaju hingga akhirnya mereka mencapai jalan utama. Rasa lega mulai mengalir dalam diri mereka, meskipun ketakutan masih belum benar-benar hilang. Siska menutup wajahnya, masih terisak. Dani dan Rudi saling pandang dengan wajah kelelahan. Pak Anton menghela napas panjang. Mereka berhasil keluar. Namun, di lubuk hati terdalam, ia tahu, teror ini tidak akan pernah benar-benar selesai. Mereka telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Dan entah kapan, atau di mana, sosok itu mungkin akan kembali mencari mereka. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.